Fajar Sidik. Ya, Gimana? Kamu perasaan kamu tentang viralnya tuyul Boboko? tuyul Boboko kaget juga sih dengernya ya, karena kan namanya juga tuyul Boboko. Nah, kalau secara umum kan kalau nama tuyul itu sudah pada umumnya, namun kan ada istilah kata penambahnya itu Boboko. Iya. Itu kalau Boboko itu di orang Sunda, khususnya di orang Sunda ya, pengenalan nama Boboko itu biasanya dipakai untuk mengisi makanan ringan maupun makanan yang lainnya. Toples lah ya. Ya, Tupperware. model untuk mewadahi makanan. Oh iya. Bisa juga untuk nasi atau untuk buah-buahan juga bisa seperti itu. Nah, itu kan dari istilah nama tuyul Boboko. Namun kan saya itu melihat tuyul Boboko di videonya itu cukup menarik ya, terhibur lah intinya, terhibur, terumpama untuk ini ya, untuk di masyarakat Indonesia ya khususnya itu pastilah ini video ini salah satu komedi ya, namun komedinya itu ditambah dengan musik ya, begitu ya. Ya, jadi ada kolaborasi antara komedi dan musik. Nah itu untuk bagi teman-teman, kawan-kawan, khususnya masyarakat Indonesia bisa dilihatlah tayangan video judulnya Tuyul Boboko seperti itu. Ya. Terus kan udah viral nih tuyul Boboko nih. Ya. Apa yang berubah dari kehidupan kamu setelah viralnya tuyul Boboko? Kan ada kamunya tuh di video itu. Ya. Nah, terus kehidupan kamu ada yang berubah nggak? Ada yang seperti apa gitu? Oh ada, jelas. Itu pasti sudah jelas. Iya. Perubahannya itu dari aktivitas dulu. Aktivitas saya, biasanya saya itu kalau aktivitas sehari-hari ya, sehari-hari itu biasa-biasa saja. Namun setelah saya ada tampil di tayangan Tuyul Boboko, hidup saya lebih apa ya, lebih yang tadinya biasa-biasa saja jadi bisa luar biasa. Nah, seperti itu. Seperti itulah. Ada lagi? Ada lagi masih banyak. Oh iya, siap. Terus kenapa kamu mau berpartisipasi dan tampil menjadi bagian di video viral tuyul Boboko? Karena itu adalah suatu inisiatif tersendiri. Makanya saya itu tampil mungkin dari awalnya ya, untuk yang melihat channel Tuyul Boboko. Nah, untuk yang belum melihat, tontonlah, serulah. Karena ada adegan saya di sana itu awalnya itu menari tidak jelas, bisa dikatakan seperti itu ya. Menari tidak jelas, namun itu adalah sebuah menambah kesan, mungkin kalau apa ya, misalkan kita berfoto lah, pastikan yang paling butuh backgroundnya, belakangnya apa dulu. Ini kayaknya kamu ngomongin yang video klip zombie ya? Iya. Oh, ya itu. Iya itu. 9 musik Indonesia. Iya. Oh iya, saya nonton. Namun kan AA Fikri ini kan utamanya itu sebagai di channelnya apa? Lajun Boboko. Nah, itu termasuk juga apa, pemeran. Tapi kamu saya nonton kamu yang di viral itu yang sama N9 Studio. Bukan yang di channel Lajun Boko yang wadah kejo Boboko, wadah kejo yang viral itu loh. Oh iya. Itu. Jadi saya ada berperan di dalam sebuah video itu. Kebetulan bersama rekan saya yang bernama yang biasa sama saya disebutnya Mang Maman. Istilahnya Maman Guru. Kalau di kampung saya itu masih ini rumah sama
masih berdekatan. Oh iya. Jadi masih satu kampung. Tetangga lah ya. Iya. Jadi nggak terlalu Satu RW, jauh. Ya. satu RW. Ya. Jadi bukan satu RT ya, sama cuman beda RT sama RW-nya doang. Oh iya. Beda kubu. Ya. Beda. Bisa dibilang seperti itu ya. Beda kubu apa beda kiwi? Beda kula. Kalau kiwi mah itu mah apa ya? Namanya kiwi. Buah Kiwi. Iya. Ada Kiwi kanan ada buah kiwi. ada. Ada buah kiwi yang warna hijau. Warna hijau. Kayak salak, kayak sawo. Cari di Google. Oke, skip. Next. Next. Nanti dipikirkan lah. Iya. Untuk buah. Oh iya, Tidak terlalu penting. Iya betul. Saya dengar kamu ini ya. Sekarang kamu menjadi kepala DOP dari N9 Studio ya? Iya, betul. Nah, itu bisa ceritain kamu kenapa bisa bergabung di N9 Studio dan menjadi DOP-nya? Ya, karena perjalanan awalnya itu masuk ke N9 Indonesia, seperti Ya, itu ya. N9 Bisa dibilang- Studio. Ya, N9 Studio. Indonesia. Itu perjalanan awalnya itu, jadi saya itu diajak sama saudara, ya, yang bernama Anendi. Ya. Juga itu Anendi itu sebagai pendirinya N9 Studio. Nah, Oh, berarti masih ada ini apa? Tali keluarga masih ada? ada Oh. ya. Karena yang seperti tadi saya bilang, saudara. Ya, jadi ada hubungannya gitu. Nah, itu saya lihat-lihat ajakan dia, ini ada potensi Ya. yang bisa berkembang. Ya. Kalau kitanya juga Ya. harus optimis ya, Ya, harus betul. Total. ya, totalitas, harus kompak. Total, loyal, dan Dan metal. metal itu udah nanti Oh, kalau iya. sudah berhasil. Iya, betul, betul. Metal. Lanjut. Ya. Sampai tadi dari Anendi. Ya, nah terus setelah dilihat ada potensi dan bisa berkembang, juga tim lah ya, yang sudah berdirinya suatu N9 Studio ini, jadi ya saya bertekad ya, tidak dari awalnya saja gitu. Ya. Maksudnya tidak dari awalnya semangat, Ya. berjalan. Kendor. Nah, ya turun. Nah, namun saya ingin itu Konsisten. ya tetap bagaimanapun kan pasti ada rintangan. Ya. Ya, ada rintangan di kalikunya itu, di perjalanan itu. Nah, sebisa mungkin kita atau tim harus solid itu. Nah, mungkin itu kata-kata metal bisa digantikan solid. Nah, Solid dan metal sama-sama keras. Iya. Iya. Tapi solid lebih solidaritas. Iya. Betul. Nah, kamu kan apa yang membuat kamu tertarik di dunia perkameraan, di dunia per-DOP-an? Jadi kalau saya tertarik di masalah kamera ya, kamera itu kan ada kamera foto Ya. sama video. Untuk Ya. di zaman sekarang kan ada Ya, dua ya, betul. ya kan. Nah, ini saya tertariknya itu kedua-duanya, Fotografi oke, dan videografi. Ya, video juga oke. Nah, itu saya awalnya dulu sih sebelum N9 Studio ini berdiri, sebelumnya saya sudah menyukai kedua itu, foto sama video. Ya. Nah, kalau masalah peralatan itu tampil seapa adanya saja. Jadi tidak perlu yang udah jadi ya, lah, karena yang kan mewah. Semua dimulai dari kemampuan bawah. kemampuan saya itu Started from the bottom. ya, jadi mulai dari HP itu juga bisa tergantung kita. Kalau kita tidak bergerak ya nggak ada cerita. Tapi kalau kita gerak ada cerita. Iya. Iya, mau itu dari HP, mau itu dari kamera
khusus kamera video ataupun khusus kamera foto, Iya. itu bisa. Pokoknya setiap momen harus diabadikan. Iya, ada momen di sana. Nanti suatu saat, oh ini loh, kita sewaktu dulu ada cerita ini. Iya. Dari masalah foto juga bisa, dari masalah video juga bisa. Ini loh hasil karya N9 Studio maupun saya ya atau masyarakat di Indonesia bisa membuat sebuah momen ya yang bisa dikenang suatu saat nanti. Ya, gitu. teman-teman. Iya. Nah terus apa namanya? Aku dengar kan kamu kinerja kamu dan performa kamu yang aku lihat di video-video N9 Studio Indonesia ini bersama channel dan program-program itu angle-angle-nya bagus-bagus dan juga enak dipandang. Nah, aku dengar kamu ada cepat mengemban dan mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang bergerak di bidang seni di Jakarta ya? Ya, jadi begini ya ceritanya untuk ini khususnya kaum muda ya, generasi yang saat ini milenial. Yang bisa Gen Z. Ya, sekarang kan zamannya Z ya. Gen Z ya. Itu bisa kalau kalian itu menyukai yang tadi saya dulu waktu saya suka itu foto sama video. Ya. Hanya 2. Nah, itu untuk kalian juga bisa loh. Jadi bisa mengembangkan bakat kalian punya, mau itu di foto, mau itu di video, maupun keduanya. Jadi bisa ada sekolahnya. Sekolahnya itu terletak di Jakarta. Jakartanya itu di Jakarta Pusat. Kalau sekarang itu bisa disebutkan Jabodetabek. Ya. Nah, itu kan kalau J-nya apa itu? Jakarta. D. Bo-nya Bogor, D-nya Depok. Bo-nya Bogor, D. Depok. Terus Jabodetabek. B-nya Bekasi. Ya. Nah itu jadi Jabodetabeknya itu terletak kampusnya itu di Jakarta. Jadi jangan salah ya. Yang tadi kata Apikri bilang Bo-nya Bogor, D-nya Depok. Tanya Tangerang. Beknya Beko. Bekasi. Iya, Bekasi ya. Bekasi Selain. Jadi ini sebelum saya lanjut ngobrol dulu, boleh nggak saya sambil merokok? Boleh. Oh boleh. Terima kasih. Boleh 2. Apriki. Boleh 2. Siap, mantap. Apriki suka ngerokok? Oh, saya belum. Oh, belum. Oke lah. Tadinya saya juga pengen seperti Apriki, tapi pengen sehat. Susah. Iya. Susah ngendaliinnya. Sebaiknya kamu tetap merokok. Karena kalau kamu nggak merokok ntar jadi gendut seperti saya. Terus nggak juga gitu dong. Nggak juga. Nanti pada akhirnya saya juga akan berhenti merokok. Oh iya. Iya. Nah terus selanjutnya, yang kamu kan seperti sudah terlatih, sudah paham gitu cara mencari angle, cara bahasa perkameraan lah, per DOP-an lah. Ya. Itu kalau boleh tahu apa sih yang kamu pelajari di perguruan tinggi tersebut yang di Jakarta? Jadi pas tadi ya seperti yang tadi dibilang, kampusnya terletak di Jakarta, alamatnya itu kalau tidak salah ya saya lupa lagi, sudah lama di Cikini. Nah, kalian bisa datang ke sana ya kalau mempunyai bakat di yang tadi saya bilang kedua ya, ada foto, ada video maupun keduanya ya, gitu. Betul. Nah, itu awal saya belajar di sana itu, jadi saya pas pertamanya itu tidak langsung jadi atau resmi ya. Jadi mahasiswa, tidak. Jadi ada tahap seleksinya dulu, ada ujiannya dulu. Nah, jadi buat kalian harus tahu ya, jadi ada ujiannya dulu. Ujiannya itu tidak 1, 2, 3, tapi banyak. Ya. Kalau nggak salah itu saya sampai 10. 10 ujiannya. Iya, 10 asli, 10 ya. Namun untuk yang di tahun sekarang itu mungkin ada perubahan.
kalau untuk masalah seleksi ujiannya. Jadi ya saya jadi lebih lebih apa ya, lebih mendekati ke waktu lah untuk masalah kuliah, karena kan di jam-jam tertentu harus tepat masuknya masuk apa belajar ya, belajar kuliah. Jadi saya nyari kosannya itu berdekatan dengan kampus. Nah selepas itu saya mulailah kuliah pertama. Kuliah pertama itu tidak langsung belajar, namun perkenalan lingkungan. Ospek. Ya, bisa dibilang begitu ya, di ospek banyak orang ya di sana, banyak orang, banyak senior, juga banyak yang orang-orang dari luar kampus juga ikut berpartisipasi dalam rangka ospek itu tersebut. Ya, nah, terus setelah ospek itu lalu pindah, yang tadinya di kampus pindah ke Bandung. Ya. Masih dalam rangka ospek. Nah itu ospeknya itu kalau saya nggak salah, udah lama sih ya, kalau nggak salah itu di ITB ya. ITB dekat dengan UPI ya kalau nggak salah ya, di Bandung. Iya. Ya kan? Sabuga. Apa? Sabuga. Daerah Sabuga. Sabuga. Itu gedung. Kurang tahu ya. Itu gedung. Namun seingat saya itu ITB-nya itu deket ke sana lah arahnya, ke dekat kampus sana ya, ke dekat arah sana. Nah itu mulailah perkenalan juga di lingkungan kampus tersebut. Selepas itu lalu kan di kampus ITB itu kalau nggak salah ada kebun binatang ya. Oh kurang tahu saya. Coba bisa teman-teman komentar ya di channelnya Apikri, apa channel Apikri? Lajun Boboko. Nah, Lajun Boboko bisa berkomentar, karena di dekat kampus itu seingat saya itu ada hewan-hewan lah ya, hewan-hewan buas, hewan-hewan yang bagus lah gitu ya. Banyak lah pokoknya di sana, seperti kebun binatang gitu ya. Iya. Jadi tidak terlalu jauh dari kampusnya. Nah, bisa komen ya, betul atau tidak adanya ya. Jadi seingat saya iya, ospeknya itu ada hewan-hewan ya, hewan seperti berkaitan dengan fauna. Ya lah. Nah, sehabis itu kembalilah ke Jakarta. Nah, di sana mulai perkenalan diri. Ya. Perkenalan tidak hanya saya, juga sama teman yang lainnya. Nah, perkenalan diri, maju ke depan. Jadi di ruangan ini ya, di ruangan mungkin bisa disamakan dengan sekolah. Oh, sekolah. Ruangan sekolah dulu, bukan aula besar ya, bukan. Ya, kelas. Ya, seperti itu. Di kelas perkenalan diri di hadapan dosen. Dosennya masih misalkan pelajarannya tentang apa ya kalau nggak salah itu. Berhitung. Awalnya itu bukan. Ya, anggaplah ambil contohnya itulah berhitung ya, di bagian berhitung lah ya. Contohnya. Nah sesudah itu pengenalan diri, lanjut lagi ke dosen yang lain, beda lagi ya. Masih dalam tahap perkenalan diri sampai dosen semuanya beres. Iya. Barulah belajar mulai. Kira-kira itu dosennya ada berapa tuh? Kalau nggak salah itu dosennya itu ada kurang lebih 10 lah. Kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 10 lah ada. Nah, sehabis belajar saya itu langsung ditugaskan ya, per masing-masing nih mahasiswa langsung ditugaskan untuk mengerjakan ngedit video. Ya. Ngedit videonya itu sama dosen itu diberikan dalam waktu hari ya. Dalam waktu harinya itu dikasih 3 hari. Oh ya. Ngedit videonya itu durasinya sekitar 1 jam. Oh ya. Tetapi dalam 3 hari itu ya kan lumayan ya. Waktu ya lumayan lama gitu ya, 3 hari. Karena videonya 1 jam, dosen menugaskan untuk
1 jam itu supaya tertata rapi. ya semisalkan 20 menit 20 menit Oh, 20 iya. menit kan 3 Per section, Ya. ada seksinya. ya seperti itu. Jadi dibikin video sesuai aturan penugasan dosen. Oh, iya. Jadi tidak ada lebih, tidak bisa. Iya. Kurang juga tidak boleh. Iya. Begitu. Harus pas lah ya. Ya harus pas tentunya. Harus pas 1 jam. Ya. 60 menit 00. Ya. Oh. Jadi dibagi 60 menit itu dibagi 20 menit. Ya, tinggal 40 menit kan? Iya. Ya, tinggal 40 menit. Terus dibagi lagi 20 menit, tinggal 20 menit sisanya. Nah itu. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Apakah kamu memiliki kesulitan di tes itu? Wah, banyak tentunya. Karena saya begini ya. Karena untuk masuk IKJ itu semisalkan ya, ini macam contoh ya, pengalaman saya dulu. Dulu saya itu kan sukanya foto, video. Nah, itu saya ingin jurusannya itu sesuai keinginan saya di kampus IKJ. Namun setelah saya masuk ya, karena di sana belajar awalnya itu harus tahu dulu komputer. Komputer. Kalau saya kan mengoperasikan komputer itu tidak handal lah. Iya. Tidak handal. Kalau saya hanya bisa menyalakan komputer dan mematikan. Nah, bisa begini, bisa dulu pelajaran waktu sekolah. Jadi mengaplikasikan Microsoft Word, Iya. Microsoft PowerPoint. Excel. Ya, seperti itu PowerPoint. Hanya bisa segitu. Nah, di sisi lain saya tidak bisa. Semisalkan mengoperasikan, mengedit. Iya. Jadi kelemahan saya banyak sekali di sana. Jadi terlebih kan bahasa di komputer itu banyak bahasa Inggris. Iya, betul. Jadi saya tidak serta. Kendala bahasa lah. Iya. Jadi hanya saya belajar sesuai prosedur di sekolah. Misalkan guru menyuruh untuk mengerjakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint seperti itu. Gitu. Jadi kelemahan saya banyak di sana. Nah, setelah saya pikirkan untuk kelemahan saya di bidang komputer, jadi begini ya untuk teman-teman yang ingin masuk, jadi jangan langsung terjun ke IKJ. Kenali dulu. Kenali dulu komputer. Ya, betul. Harusnya kenali dulu komputer, lalu lah boleh masuk IKJ seperti itu. Nah, jadi kan saya begini ya, saya di IKJ itu banyak sekali kelemahan di komputer, terutama mengedit video. Ya, Dan itu butuhnya suara. udah panjang tuh. Oh iya, maaf. Sorry. Oh iya, sorry. Nanti Saya, iya, sorry, sampai saya lupa. Ini kan saya sambil ngerokok. Oh iya. Kamu ya. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan. Iya. Jadi kembali lagi perbincangan yang tadi itu. Jadi saya itu banyak kelemahan di komputer. Setelah dipikir-pikir, ujian di masalah ujian semester pertama ya. Itu saya diombang-ambing ujiannya itu jadi lulusnya itu begini ya, tidak lulus 100%, namun lulusnya itu 50%. Oh ya. Nah, yang 50%-nya lagi Di ujian lain. iya. Diakumulasi. Iya. Bisa dibilang kalau diakumulasi tidak. Jadi dimajuin ke tahun depan. Oh, iya. Dimajuin ke tahun depan. Ada remedial? Tidak ada. Namun untuk di tahun sekarang itu mungkin ada perubahan ya. Kalau di zaman saya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan di ujiannya tidak lulus di masalah perkomputeran intinya, itu nanti juga yang lulus misalkan ujian pelajaran mana gitu ya lulus, itu merembet ke sana jadi tidak lulus karena yang mengganjal itu satu. Nah, jadilah nunggu tahun depan lagi. Terus masalah bayarannya gimana? Bayar lagi. Tidak bisa begini, tidak bisa kita DP dulu berapa sekian, tidak bisa. Harus kontan. Iya, harus misalkan sekian begitu nominalnya. Ya, betul.
jadilah pikiran tambahan buat saya itu jadi ya nambah-nambahin pikiran ya, jadi saya mengingat kepada orang tua yang sudah membiayai kuliah dari awal sampai semester 2. Saya putus di semester 2. Jadi saya putus. Oh, berarti kamu maksudnya alumnus. Alumnus itu? Alumnus itu ya itu yang drop out. Bukan drop out apa? Putus kuliah itu namanya alumnus. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi saya putuskanlah saya sudahi di 2 semester karena kebetulan juga saya di waktu 2 semester itu saya mengalami kecelakaan. Waduh, kecelakaan apa tuh? Kecelakaan motor. Jadi saya mengendarai motor. Bengong. Itu daerahnya itu di Padalarang. Jadi saya pulang dari Jakarta. Ya. Oh, naik motor dari Jakarta. Libur kuliah. Naik motor dari Jakarta. Naik motor dari Jakarta. Nah, kejadiannya itu di Padalarang. Sama teman saya di sini ada di depan ya, di kampung. Sepre. Bukan. Oh, bukan. Namanya si Ari. Bengkel. Tahu? Oh iya. Iya, tanyakan saja bisa, boleh. Oh, iya. Dia tahu betul kejadiannya. Orang sama saya. Iya. Gitu. Jadi kesalahkannya itu Fatal. patah tulang. Patah Iya, tulang. betul, benar, saya tidak bercanda. Jadi saya mengalami kecelakaan terus yang tadinya terdapat benjolan di bahu saya. Oh iya. Tapi kamu sehat-sehat aja ini? Iya, karena sudah Pulih? diobatin. Iya, sudah pulih. Diobatin sama ahli patah tulang. Oh, bukan ke dokter? Bukan, ahli patah tulang. Wah. Iya benar, ada. Paraji. Kalau Paraji, Sunat. kalau Paraji di bahasa Sunda itu untuk Sunat. Bengkong. ya yang itu. Yang tadi apa? Sunat. Iya. Ya, sunat. Bengkong. Apa? Bengkong. Bahasa Betawi bengkong. Oh, kalau bahasa Betawi bengkong. Sunat. Oh, bengkong. Saya belum mendengar karena saya dulu Bahasa dari Jakarta, Jakarta. tapi saya kan kalau pergaulannya tidak terlalu jauh. Bengkong yang loncat-loncat. Bengkong. Bangkok. Itu di Thailand. Itu mah Bangkok. Itu. Jadi Bangkok. bener jadi kecelakaan itu benar sungguh ya. Jadi tolong hati-hati di perjalanan karena saya itu mengalami bukan trauma, jadi mengalami ngantuk lah di perjalanan karena saya tidak banyak istirahat. Itulah jadi penyebabnya. Digempur terus ya. Iya, jadi saya benar dari Jakarta sampai Padalarang tidak mengalami istirahat dulu. Buset. Tidak berhenti untuk membuang air ke WC. Bisa. Ya tidak. Buru-buru Benar-benar kamu ngejar apa? Asli. Nah, Kamu ngejar apa buru-buru? karena mengejar waktu. Oh, emang ada acara apa? Ada acara kebetulan di sini di saudara Jalur. saya. Kan yang pendiri N9 Studio. Oh iya. Ada saudara. Jadi ya itulah kalau sudah musibah ya mungkin tidak bisa dihindari. Ya betul. Ya kalau sudah oleh Tuhan Nasi Yang sudah Maha menjadi Kuasa, bubur. ya seperti itulah. Masih sudah menjadi bubur. Ya karena saya sudah memikirkan gitu kalau itu ingin berhenti dulu gitu, ingin istirahat dulu, namun kan karena keegoisan saya mungkin ya, terutama teman kalau sayang diri lah ya. Ya kalau teman mah sudah sudah Capek. ya sudah ngomong ke saya berhenti dulu katanya, istirahat dulu, ngopi, rokok, makan, ke WC gitu. Udah sepanjang jalan. Namun saya tetap kembali lagi ke egoisan saya. Itulah terdapat kesalahan saya. Ada buah simalakama. Mungkin. Nah dari sanalah ditambah saya lagi sakit. Sakit patah tulang kan harus istirahat. rawat dulu. Iya
bed rest. Dirawat dulu, ya. Dirawat dulu itu hampir sebulan. Oh ya. Sebulan itu di tempatnya di ahli patah tulang. Nah setelah sebulan pulih ke rumah harus kontrol seminggu sekali. Namun kan sebulan itu saya tidak ke Jakarta. Ya. Tidak aktivitas ya. Aktivitas akhirnya kamu kuliah saja ya betul. Ya, jadi ditambah itu berhenti. Ya bertumpuklah pikiran saya masalah biaya untuk hidup. Ya, itu sudah ya semuanya lah pokoknya. Ya. Oh, kamu sempat depresi? Kalau apa? Depresi sempat. Kalau depresi enggak. Cuma stres sedikit. Cuman ya banyak pikiran lah. Terlebih kan yang paling dalamnya itu orang tua. Oh iya. Karena orang tua yang membiayai dari awal sampai semester 2 itu sampai perkosaan sama orang tua. Semuanya sama orang tua. Jadi kamu merasa ya membebani nih ya? Iya. Makanya itu. Dan akhirnya kamu yang aku tahu sekarang jadi sarjana teknik. Ya. Ya. Nah, setelah ada selang setahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2 tahunan lah ya. Saya berlanjut lagi kuliah. Kuliahnya itu di Tasikmalaya. Jadi tidak cukup jauh dengan rumah saya karena rumah saya itu ada di Ciamis. Ya. Ciamis dengan Tasikmalaya itu tetanggaan. Ibaratnya kalau di Bandung itu Cimahi. Bandung sama Cimahi. Oh ya. Seperti itu. Kalau di Jakarta itu banyak ya? Ya. Banyak. Seperti tadi Jabodetabek. Karawang. Cikarang. Ya, seperti itu. Jadi berdekatan lah, tidak terlalu jauh. Ya. Nah, itu perjalanan kamu menjadi sarjana teknik gimana? Perjalanan sarjana dari multimedia, dari perkameraan, dari dunia seni, akhirnya kamu jadi sarjana teknik komputer. Oh ya. Itu berhubungan tadi kamu di awal nggak bisa komputer. Nah, sekarang itu jadi bisa komputer. Saya sejalur lah, searah gitu. Karena saya dulunya di KJ tidak bisa komputer, makanya saya belajar lah komputer seperti itu. Ya. Jadi kampus di Tasikmalaya di perkomputeran ya dengan IKJ di perpemilan masalah biaya beda banget kalau IKJ segini, kalau di Tasikmalaya segini. Oh iya. Segini ya. Jauh banget Ya. Terlebih swastanya sama. Ya. Di Tasikmalaya kampus saya swasta, di IKJ swasta, belum negeri. Sama tapi biayanya tinggi banget segini perbedaannya. Baik lagi. Iya. Perbedaan wilayah. Nah, karena saya sudah melihat tentang biaya di kampus Tasik, ya, mungkin ini lebih realistis. Ya, lebih ringan lah. Ya. Dibandingkan di IKJ. Jadi ya saya alhamdulillah betah, nyaman lah karena tidak memikirkan biaya yang terlalu tinggi. Ya. Itu intinya. Nah, di sanalah saya menjalani ilmu perkomputeran. 4 tahun. Ya, karena 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun lah ya, ada beres 4 tahun kuliah di Tasikmalaya. Di namanya itu kampusnya STIMIK DCI. Wih. STIMIK DCI alamatnya di Jalan Sutisna Senjaya. Ya. Mungkin bisa komen ya di channelnya Fikri, channel Lajun Boboko. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang tahu, yang belum tahu mungkin bisa kuliah di sana. STIMIK DCI ya. Iya. Di Tasikmalaya. Nah, terus kan kamu kuliah di Tasikmalaya. Ya. Dengar-dengar kamu bakal menikah dengan orang Tasik ya? Nah, itu saya tidak kebayang. Tidak terbayang lah. Saya bisa ketemu jodoh ya. Iya. Bisa ketemu jodoh sama orang Tasik lagi gitu. Saya kuliahnya di Tasik, terus saya dapat jodohnya di Tasik, terus
juga saya sesudah kuliahnya ya, kembali lagi saya sewaktu dulu lulus di Tasikmalaya itu saya bekerjanya langsung di Tasik Kak. Awalnya itu. Oh, iya. Kamu itu Nah, kamu orang kuliah? Pas kuliah. apa sih ya Teman silakan. kuliah, jodoh kamu teman kuliah? Bukan. Oh, bukan. Jadi gini ya, selepas lulus kuliah itu yang di Tasikmalaya, saya bekerja awalnya di Tasikmalaya. Iya. Nah, kan saya itu tidak lama bekerja yang di awalan itu, pindah lagi ke pekerjaan yang lain. Ya betul. Nah, di pekerjaan yang kedua itu saya ketemulah sampai alhamdulillah sampai saat ini ya mungkin hubungannya lumayan lah lama. Dan ingin menikah ya di sini ya? Apa? Dengar-dengar pengen menikah? Iya, nikah. Selamat Untuk ya. di Kawannya. terima kasih. Untuk di apa itu? Untuk di bulan September tanggal 8. Abis juga nanti keundang. Pasti. Hadir ya? Hadir. Siap. Kita bikin konten. Iya, Di siap. FC. Siap. Oke. Siap. Nah, terus abis itu kan perjalanan biografi kamu lah ya, Ya. singkat dari kamu awal sampai sekarang. Ya. Nah, balik lagi ke NSI, Ya. N9 Studio. Nah, menurut kamu kenapa, apa yang membuat kamu berpikir bahwa N9 Studio itu ada potensinya? Karena gini untuk di zaman sekarang, khususnya sekarang sudah canggih ya, terlebih kan digital ya. Yang dulu-dulu mah kan HP juga kan tidak secanggih saat ini. Smartphone. Ya, bisa dibilang smartphone, Android lah masih banyak ya, merek-merek lain gitu. Nah, bisa lah untuk mengembangkan adanya potensi di dalam misalkan di dalam gadget HP. Yeah. Bisa HP tidak sembarang loh, sudah ada kamera, bisa foto, bisa video, itu bisa Suara. Iya betul seperti itu. Jadi banyak. Jadi portable bisa dipakai untuk kerja HP. Mungkin kalau HP-nya kecil bisa lanjut ke yang layarnya lebih gede, tapi tetap Android-nya ada atau merek lain lah. Yeah. Mungkin bisa disebutnya tablet lah seperti itu ya. Betul. Atau iPad Yang menunjang kreativitas. Iya. Dan juga industri kreatif. Juga laptop. Oh ya, penting banget. Iya, laptop. Kan kalau dulu mah belum ada tuh laptop, cuma adanya komputer ya, CPU sama monitor. Iya, PC. Itu jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Iya, sekarang praktis zaman Iya, maju. Iya, Teknologi. Makanya saya melihat itu dari sana dulu. Saya melihatnya. Sesudah itu, poin pertama itu ya. Yang poin kedua, orangnya. Iya. Orangnya itu pemainnya dulu. Iya. Pemainnya siapa sih? Misalkan si A, si B, ada si A, si B ada. Ini dia punya Track record. Ya, ada jejak karirnya lah atau jejak karyanya lah seperti itu. Jadi saya melihat itu. Di sisi lain yang poin ketiga ya, itu ada timnya. Oh ya. Termasuk Apikri, juga yang tadi disebut Mang Maman, alias Maman Guru. Iya, seperti itu. Juga ada Anendi, sudah jelas pendirinya yang punya N9 Studio. Juga pemainnya Babe Tarum, Babe Cucu, sebagai pemeran PA ya. PA Pak Cucu. PE. Yang terakhir PI Anendi. Iya. Terus ditambah lagi bisa ada, saya lihat ada Mang Jaja. Terus bokap AA tuh Pak Dindin. Iya, sebagai produser. Ya, Lain produser. Iya, seperti itu. Mantap. Terus juga ada Mang Peri. Iya. Saya lihat ada siapa lagi ada lah. Banyak lah. Biyuyun. Iya, bisa dijadikan sebuah tim maupun tim sekaligus pemain. Seperti itu. Itu